mulai. Saya serahkan ke penanggung jawab musafir berdoa hari ini, Ibu Hartati Ali. Disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Ketua. Shalom, Damai di hati. salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat doa dan penginjilan musafir. Ibadah di pagi ini bertepatan dengan peringatan Sabtu Sunyi yang adalah bagian dari rangkaian menjelang Paskah. Sebagaimana dalam kalender gerejawi, 1 hari sesudah Jumat Agung dan 1 hari sebelum Paskah. Oleh karena itu, ibadah musafir berdoa saat ini kita diajak untuk menghayati besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota dalam rangka penyataan karya keselamatan Allah bagi manusia dan dunia. Tuhan Yesus yang telah menderita, terluka, mati untuk menebus dosa kita. Mari kita merefleksikan pengorbanan Tuhan Yesus dengan penuh keheningan dan penyerahan diri. Ibadah musafir berdoa saat ini akan dipimpin oleh pelayan khusus dan urusan pelayanan doa kolom 9. Disilahkan. Marilah kita memulaikan ibadah musafir berdoa di pagi ini. Kita menyanyi bersama lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 82, Lihatlah Anak Insan. Marilah kita habiskan ibadah ini dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah kiranya ibadah musafir berdoa di pagi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa, syukur dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Engkau Tuhan dan Allah kami yang baik. Selamat pagi ya Yesus Kristus. Engkau yang menganugerahkan kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Pribadi dan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Suami, istri,
orang tua, anak, cucu, cece yang Tuhan sudah karuniakan di tengah kehidupan keluarga kami. Baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun mereka yang terpisah tempat tinggal karena tugas kerja, pendidikan, dan lain. Terima kasih ya Tuhan kalau kami diizinkan oleh Tuhan untuk hadir dalam persekutuan musafir berdoa pada pagi hari ini. Kami pun bermohon Tuhan memberkati persekutuan musafir berdoa di pagi hari ini supaya berkenan kepadamu. Kami mengaku kami bersalah di hadapan-Mu dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan. Ampuni dan kasihani kami. Kami bersyukur di hari kemarin kami boleh beribadah Jumat Agung dan mengikuti perjamuan kudus. Kami bersyukur semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Berkatilah persekutuan musafir berdoa di pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya, dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan akan disampaikan oleh Ibu Penatua atau Cetaloto Willy, akan membawakan doa dan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kubur Yesus dijaga. Kepada Ibu Penatua, silakan. Bapak Ibu Jemaat, Gemi Musafir Kleak yang tergabung di dalam Musafir Berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang sudah mati untuk kami manusia. Di subuh pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang suci lagi kudus. Kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan atas segala berkat pertolongan penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Berkatilah kami semua, layakkanlah kami semua, agar kami layak ada di hadirat-Mu yang suci, lagi kudus. Ini doa kami ya Tuhan, terangilah hati-hati kami, agar ya Tuhan kami mampu memahami, bahkan mengartikan apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami sambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon ampun dari salah dan dosa kami. Amin. Matius 27 ayat 62 hingga ayat 66. Lembaga Alkitab memberi judul Kubur Yesus Dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat,
Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya kita masuk dalam renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Dirjen. Puji Tuhan, Ibu Penatua Katoce Talotowil boleh berkenan membaca dan mendoakan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu dalam pemulihan di rumah, dan puji Tuhan berangsur-angsur dipulihkan oleh Tuhan sehingga sudah boleh beraktivitas di rumah dan boleh bersama-sama dalam persekutuan musafir berdoa pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Matius 27 ayat 62 sampai 66 tentang tubuh Yesus dijaga. Dan perenungan pagi hari ini edisi Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi memperingati saat tubuh Yesus dibaringkan di dalam kubur setelah disalibkan pada hari Jumat Agung. Ini adalah momen di mana Yesus masuk ke dalam dunia kematian. Yesus yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia itu harus melewati kisah yang sangat melelahkan sejak malam di mana Yesus makan bersama dengan para murid hingga penyaliban yang berakhir dengan kematian. Sabtu Sunyi membawa kita untuk lebih dalam lagi memahami betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Tuhan berada dalam dunia kematian, hal yang paling menakutkan bagi manusia. Tapi ingatlah bahwa peristiwa ini bukan memperlihatkan ketidakberdayaannya, tapi keberadaan Tuhan di sana untuk memberikan pengharapan. Karena Yesus pun berjuang guna menyelamatkan kita dengan menaklukkan dunia kematian. Sehingga kita simpulkan bahwa Sabtu Sunyi atau pengharapan adalah jembatan penghubung antara kematian Jumat Agung dengan kebangkitan Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus sendiri sudah diberitahukan Yesus 4 kali. Itu dalam kesaksian Matius. Kepada para muridnya dan orang lain yang mendengar pengajarannya. Jadi Yesus dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, disalib, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kesaksian itu bisa kita baca dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22 sampai 23, Matius 20 ayat 18 dan 19, Matius 26 ayat 2. 4 kali Tuhan Yesus mengatakan tentang kematiannya kepada murid-muridnya dan orang-orang lain yang mendengarkannya, termasuk didengarkan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam. Sehingga itu yang menjadi kekhawatiran mereka apabila Tuhan Yesus bangkit. Nah, Matius 27 sampai 62 ayat 62 sampai 66 menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada sesudah hari persiapan. Lebih jelasnya kita dapat baca dalam Markus 15 ayat 42 tentang hari persiapan.
Dikatakan bahwa saat itu terjadi ketika hari mulai malam, yaitu hari menjelang Sabat, hari Sabtu, hari ini kalau di kesaksian dalam Markus. Nah, datanglah para murid-murid, para imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Nah, kedatangan mereka hendak mengingatkan Pilatus karena mereka mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Yesus bahwa sesudah 3 hari Yesus akan bangkit. Para pemimpin, imam-imam, kepala dan orang Farisi tidak mau mengambil risiko, sehingga mereka menjumpai Pilatus dan mengingatkan hal itu. Ada ketakutan besar jika kabar kebangkitan itu benar-benar terjadi dan tersebar luas, maka itu akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Maka Pilatus mengeluarkan perintah dan memberikan penjaga-penjaga bagi mereka untuk menjaga kubur Yesus. Nah, para imam dan orang Farisi berusaha melakukan tindakan pencegahan dengan memeterai kubur itu, dengan menghubungkan batu penutup kubur dengan menutup kubur dengan batu besar, dan lubang itu memakai tali seperti arahan Pilatus kepada mereka. Mereka juga menempatkan penjaga-penjaga Romawi di luar kubur itu dan mereka memeterai kubur itu. Meterai itu mengandung ancaman kematian bagi siapa saja yang mungkin merusak kubur itu. Hal ini seperti kekuatan bagi mereka karena mereka mencurigai bahwa kebangkitan Yesus ini adalah skenario yang diciptakan oleh para murid yang mungkin datang mencuri lalu akan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dengan adanya meterai dan penjagaan dari Pilatus ini seperti kunci mati sekaligus ancaman jika ada yang berani melanggar. Padahal para murid sendiri pun tidak mengingat pembicaraan Yesus yang sudah berulang kali mengatakan tentang kebangkitannya pada hari ketiga, karena mereka hanya larut dalam keadaan berkabung yang sangat. Pilatus dan orang-orang Yahudi itu tidak menyadari bahwa tidak ada penjaga, tidak ada pengamanan yang bisa mencegah mayat Yesus untuk dibangkitkan. Saat mencegah penyebaran desas-desus palsu seperti yang mereka inginkan, bahkan pengamanan kubur itu sebenarnya berfungsi untuk membuktikan kebenaran kebangkitan Yesus. Mereka menjadi saksi yang mematahkan berbagai asumsi-asumsi kebangkitan Yesus. Justru dengan ada para penjaga yang menjaga, ada tindakan yang mereka lakukan untuk menjaga kubur Yesus, itu menjadi saksi bahwa pada saat Yesus bangkit banyak orang yang melihat, termasuk para penjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inti dari bacaan yang kita baca tadi, Injil Matius menekankan kesungguhan kematian Yesus, bahwa Yesus benar mati, dan melawan sangkalan-sangkalan atau tuduhan-tuduhan orang Yahudi terhadap kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, dari teks ini ada beberapa penekanan yang bisa kita dapati. Ada 2 hal. Yang pertama, bahwa Allah berkuasa dan kuasanya nyata baik ketika Yesus hidup, bahkan dalam kematian. Kematian tidak mampu membatasi kuasa Tuhan yang bekerja dalam dunia ini. Kubur yang dijaga justru memperkuat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Oleh sebab itu, sekalipun keadaan kita seperti para murid yang terpuruk dalam keadaan yang menakutkan, mereka lari ke sana kemari untuk menghindar, tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah kehilangan kuasanya. Berarti Sabtu Sunyi
yang kita peringati ini tidak akan bertahan lama, tetapi akan segera berganti. Jadi ada saat kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan lemah, tapi itu akan segera berganti. Karena kematian tidak melenyapkan kuasa Tuhan. Kematian memang pasti, tapi kebangkitan juga adalah kepastian. Oleh sebab itu, tetap arahkan hati dan pikiran kepada Yesus di tengah kesunyian yang besar dalam hidup kita. Temukan suara Tuhan di tengah kesunyian hidup, dan orang yang membawa orang lain keluar dari kesunyian hidup. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencana Allah. Pilatus dengan segala kuasanya, orang-orang Yahudi, imam-imam, orang Farisi dengan segala rencananya bersatu padu dengan satu tujuan, yaitu bagaimana caranya agar Yesus tidak bangkit dan tidak dapat keluar dari kubur. Mereka ingin melihat bagaimana kematian Yesus merupakan akhir dari pelayanan Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah. Oleh sebab itu, tetaplah percaya, tetaplah dekat dan bergantung kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Rencana Allah tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Allah tetap mengerjakan rencananya. Berjalanlah dengan tenang dan syukur sebagai orang percaya. Karena tidak ada yang dapat menghalangi rencana. Dan Tuhan Yesus sudah mendoakan kita. Kemana saja Yesus berada, di situ juga kita berada. Itu kalau kita baca dalam Yohanes 17, pasal 17 tentang doa Yesus kepada murid-murid. Yesus juga mendoakan kita sebagai orang percaya yang mempercayai ajaran dari murid-murid. Dan inti dari doa Yesus sebelum Yesus menjalankan Via Dolorosa atau penebusan dosa manusia lewat penderitaan, mati, dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Jalan Yesus itu yang juga kita akan tempuh sebagai orang percaya. Bahwa kita akan hidup dan satu saat kita akan mati. Dan satu saat kita akan bangkit sebagaimana Yesus bangkit. Dan satu saat kita akan naik ke surga sebagaimana Yesus naik ke surga. Dan itulah doa Yesus kepada kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam persiapan untuk berdoa, marilah kita menyanyi bersama lagu Kidung Jemaat nomor 167. Yesus Tuanku, apakah dosamu? Ayat 4 dan ayatnya yang ke-8. Siapa menduga
Pokok doa yang pertama, kita akan mendoakan orang sakit dan keluarga yang berduka. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, dalam doa berantai ini Tuhan, kami mau bergumul dan menaikkan doa secara bersama, menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan, serta Bapak Ibu lanjut usia yang karena kondisi fisik yang terbatas sehingga tidak dapat hadir dalam peribadatan, antara lainnya yang terinformasi sakit dan dalam pemulihan. Kolom 13, Pemudi Ripka Rumenser, Ibu Fanda Rumengan kolom 13, Penatua Katoce Wawiling kolom 9, Ibu Syorsina Taidi kolom 9, Pemudi Kesia Singko, Ibu Lili Suawa, Pemuda Cici Baso yang dalam pemulihan, Briliano Eman yang sementara cuci darah, Farel Reza yang sakit ginjal, Feby Liun Sanda, Ibu Fani Karaseran, Bapak Roni Tumbihas, Bapak Joni Mongkau. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami semua memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Cukupkanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kemampuan, serta kesabaran bagi anggota keluarga yang sementara mendampingi dan merawat mereka yang sakit. Bagi jemaat yang mengalami duka cita, yaitu keluarga Siswoyo Pandey kolom 24, atas meninggalnya Bapak Arthur Mandey, Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati, yang akan terus memberi sukacita bagi keluarga, meskipun dalam suasana berduka. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi keluarga. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Tuhan juru selamatku, bagi
Mari berdoa bersama untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Musafir Kleak. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, saat ini pula kami mau berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kleak, seluruh pendeta, Komisi BIPRA, pelayan khusus kolom 1-29, komisi-komisi kerja, guru sekolah minggu, kostor dan pegawai gereja, panitia hari besar gereja serta Panji Yosua. Tuhanlah yang sudah memilih mereka untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Kami bermohon kepadamu Tuhan, berikanlah hikmat, kemampuan, kesabaran kepada mereka, serta kesehatan dan kekuatan. Berikanlah hati yang murni, mau melayani Tuhan lewat pelayanan kepada seluruh jemaat Musafir Kleak. Mampukan juga kami, jemaat-Mu, untuk senantiasa menopang pelayanan dari seluruh pelayan khusus, serta mampukan kami untuk selalu mau mendoakan pelayanan Tuhan dan gereja. Kami mengucap syukur jikalau kami diperkenankan Tuhan dapat melewati minggu-minggu sengsara dan telah mengikuti ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Kami pun terus menopang dalam doa untuk pelaksanaan setiap peribadatan baik di gereja dan di kolom-kolom. Semua peralatan yang digunakan untuk menopang pelayanan kiranya terus diberkati Tuhan sehingga pelaksanaan setiap peribadatan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang beribadah. Saat ini kami pun mau mendoakan untuk setiap jemaat yang berkenan hadir dalam ibadah musafir berdoa saat ini. Ada keluarga Ibu Agnes Sinta, keluarga Ibu Akselia Timbuleng, Ibu Tati Aling, Grace Langi, keluarga Asa, Ibu Astrid Rumagit, Ibu Penatua Katojo Wawiling, Ibu Kuri, Ibu Cynthia Lolong, Ibu Evelyn Moniung, Saudara Glenn Kapanto, Bapak Goin Pistumbel, Ibu Heni Turangan, Bapak Ibor Waworuntu, Ibu Ike Wawiling, Yeni Denga, Ibu Yohana Kalele, Ibu Yohana Pangkerego, Bapak Arnold Mende, Bapak Yan Kandori, Ibu Agnes, Bapak Soni Rumingkewas, Bapak Marli Pandelaki, Bapak Muldi, Ibu Nova Rugian, Ibu Ola, Ibu Patria, Pendeta Teli Wua, Ibu Sanja Kere, Ibu Sosialistans, Ibu Sarah Tangkudung, dan Ibu Sheni Yermias. Keluarga Waworondeng Santa dan keluarga Pondaa Singko dan keluarga Penatua Katoce Talot Wawiling. Bapa, kami semua datang dengan pergumulan dan harapan masing-masing. Pergumulan sakit, mengalami keterbatasan fisik di usia lanjut, pergumulan dengan suami, istri, anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami saat ini, maupun yang terpisah domisili karena pekerjaan, studi, pelayanan, dan lainnya. Kami bergumul dengan ekonomi keluarga, bergumul dengan kurang harmonisnya hubungan antara suami istri, kurang harmonisnya hubungan orang tua dan anak, kurang harmonisnya hubungan kakak beradik, kurang harmonisnya hubungan kami dengan antara sesama kami jemaat, dengan tetangga kami, bahkan antara jemaat dan pelayan khusus dan sesama pelayan khusus. Tuhan, kami bermohon, Tuhan mengampuni kami jika Tuhan dapati kami berbuat kesalahan.
Kami rindu selalu ada pemulihan dalam keluarga kami masing-masing yang hadir saat ini. Hikmat dan pertolongan Tuhan terus bersama dengan kami, agar kami dimampukan melewati setiap pergumulan keluarga, serta cita-cita dan harapan keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya terus membuat berhasil apa yang kami kerjakan dan lakukan, baik pekerjaan maupun pelayanan kami kepada Tuhan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah yang menjadi permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Penebusku disalib dalam nista dan sengsara, Putra Allah, hilang kekuasamu dan kemuliaanmu. Penebusku disalib, hidup matiku ya Tuhan, kuserahkan dalam suka dukaku, ku tetap bersamamu. Ya Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkat serta perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami Indonesia dari bencana malapetaka serta pertikaian antar suku dan agama. Kami percaya Engkau akan selalu menguatkan hati kami, agar kami mampu memberi dampak yang baik bagi negeri dan bangsa kami. Kami juga mendoakan para pemimpin bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara yang masih menjabat, presiden dan wakil presiden, dan para pejabat pemerintahan lembaga tinggi negara, sampai pada para calon presiden dan wakil presiden yang sudah diumumkan dan sementara proses di Mahkamah Konstitusi. Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik. Kami pun berdoa bagi seluruh anggota DPR yang masih bertugas dan para calon anggota DPR yang baru saja terpilih lewat pemilihan anggota legislatif, para menteri dan kabinet yang masih bertugas, yang masih aktif bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta seluruh jajaran pemerintahan negara Indonesia dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, juga khususnya kami pemerintahan yang ada di Kota Manado, pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang ada. Kami berdoa agar mereka semua selalu menjalankan amanat Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang mereka miliki. Engkau selalu memberi hikmat dan kebijaksanaan, kejujuran, sifat adil, serta juga sikap yang takut akan Tuhan
dalam membuat berbagai kebijakan dan melaksanakannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan akan memampukan mereka sebagai aparatur pemerintah yang dipercayakan oleh rakyat dalam menjalankan tugas pengabdian sebagai abdi negara. Kami berdoa ya Bapa, agar seluruh bangsa dan negara ini selalu dalam kondisi aman, damai, dalam menjalankan seluruh rangkaian proses demokrasi di tahun 2024 ini. Pasca pemilu, Tuhan memberkati, dan juga persiapan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah kami, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Diberkati, disertai oleh Tuhan, agar proses demokrasi ini, pemilihan ini boleh berjalan dengan aman, karena Tuhan hadir di negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, dan kami sebagai bagian dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi untuk mendoakan bangsa ini dan memberikan apa yang kami boleh berikan untuk membangun bangsa dan negara kami. Inilah yang menjadi permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa. Kami mengucap syukur karena musafir berdoa boleh kami laksanakan pada saat ini. Dan setiap doa dan permohonan kami sudah sampaikan kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan, dan kabulkanlah doa kami. Dan kami akan menyempurnakan permohonan kami ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi bersama lagu dalam nyanyian kidung baru nomor 85 ayat 1 dan 2, Karena Kasih. Yesus
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong melancarkan kegiatan Musafir Berdoa edisi Sabtu Sunyi. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian Musafir Berdoa edisi Sabtu Sunyi hari ini, Sabtu 30 Maret 2024 sudah selesai, dan kita ikuti ucapan terima kasih dari Ibu Penatua Katolik Talotowili. Ya, Shalom, damai di hati, Damai di hati. Shalom. puji nama Tuhan. Kami atas nama pelayan khusus kolom 9 dan seluruh jemaat kolom 9 menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus juga menyampaikan selamat kita merayakan, merenungkan, menghayati Jumat Agung, dan besok kita akan memasuki hari kemenangan, yaitu Paskah. Bagi seluruh anggota jemaat kolom 9 dan seluruh anggota jemaat demi Musafir Kleak yang tergabung di dalam Musafir Berdoa saat ini. Puji Tuhan, saat ini kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat, baik Musafir Berdoa, KPDP, bahkan juga jemaat badan pekerja, seluruh teman-teman Persus, bahkan seluruh handai tolan yang tak dapat saya juga sampaikan satu demi satu. Terima kasih kami atas perhatian, empati bagi kami selama kami dirawat di rumah sakit, bahkan sudah kembali pulang ke rumah. Selalu ada doa-doa, sampai tadi malam juga Bapak Ketua Jemaat datang ke rumah untuk mendoakan kami. Kami hanya berharap kepada Tuhan, dan puji nama Tuhan, perlahan-lahan sudah berangsur pulih, dan bahkan sudah boleh ada pagi ini dalam Musafir Berdoa. Semua kita angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan saja adalah sumber kekuatan, sumber penyembuhan bagi kami. Dan atas nama juga pelayan khusus, kami juga menyampaikan, saya dan Pak Diaken, dan juga Ibu Ketua WKI, Nancy Wondeng, serta Ibu Pondak Singko, selaku tim doa, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Komisi KPDP dalam hal ini Musafir Berdoa untuk kita ada ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Dan tentunya semuanya kami kembalikan terima kasih kepada baik dari pengurus, ketua, bahkan semua yang ada. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan kiranya akan selalu memberikan hikmat, kemampuan bagi kita semua dalam menjalani tugas tanggung jawab pelayanan ini. Kiranya nama Tuhan yang selalu kami puji dan kami sembah, kami muliakan, agar banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menyambut Paskah. Haleluya.
Terima kasih Ibu Penatua atau Cetalo Willy, diberkati terus, dipulihkan terus oleh Tuhan, dan kami kembalikan kepada KPDP Ibu Tati. Ya. Terima kasih Bapak Diaken kolom 9. Puji Tuhan, segala hormat dan pujian hanya kepada Tuhan. Ibadah musafir berdoa di Sabtu Sunyi ini telah selesai. Biarlah kiranya melalui ibadah ini akan mengantar kita semua, sahabat doa dan penginjilan musafir, untuk memperoleh pencerahan hidup, sehingga kita mampu mengubah setiap duka cita, setiap kepahitan, setiap penderitaan menjadi sumber kekuatan, sumber semangat, dan sumber daya juang untuk memaknai kehidupan tiap hari di dalam iman percaya yang semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak pelayan khusus dan urusan pelayanan doa kolom 9 yang sudah bertugas di ibadah musafir berdoa saat ini, dan 36 partisipan Zoom meeting yang berbahagia. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Ketua KPDP. Baik, terima kasih Ibu Tati Aling sebagai penanggung jawab musafir berdoa di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan ibadah, doa dan firman dari pelayan khusus dan UPD kolom 9. Ibu Penatua Joyce Wowiling semakin dipulihkan, kami terus berdoa kepada Tuhan, kesehatan diberikan selalu, dan tetap semangat sukacita dalam pelayanan. Tentunya bersama dengan Pak Diaken Weli Waworundeng, dalam keluarga Waworundeng Santa, Ibu Nancy. Terima kasih juga kepada Ibu Pondaa Singko yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa edisi Sabtu Sunyi hari ini, Sabtu 30 Maret 2024. Dan sahabat doa penginjilan musafir untuk kesempatan minggu depan, tepatnya hari Sabtu 6 April 2024, seperti biasa di minggu pertama bulan berjalan, kita akan melaksanakan musafir berdoa dan berpuasa. Sekali lagi di Sabtu 6 April 2024 mendatang, kita akan bersama dalam pelayanan musafir, berdoa, dan berpuasa. Pagi hari ini di edisi Sabtu Sunyi, bergabung dengan kita ada Pak Sekretaris Jemaat, Pak Penatua Gointis Tumbel. Ya, selamat pagi Pak Penatua Gointis. Ya, selamat pagi Bu Ketua dan sahabat musafir berdoa, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Damai di hati. Silakan sapa musafir berdoa di edisi Sabtu Sunyi pagi hari ini. Disilakan Pak Penatua Gointis. Baik, terpujilah Allah Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerahnya. Kita sekalian diberkati, dianugerahkan menikmati hari baru, sekalian bersyukur dan menyampaikan selamat kita yang boleh merayakan bahkan juga memperingati Jumat Agung, kematian Kristus untuk penebusan dosa kita. Sekalian juga kita sebagai CD jemaat boleh mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus pada ibadah 4 hari. Dan juga kita berharap kalian kita semua diberi kesempatan untuk pada besok hari kita akan merayakan ibadah Paskah, kemenangan kebangkitan Kristus untuk kita sekalian. Dan sekalian juga berharap kita mengambil bagian
Dan karena itu kita berharap juga semua kita boleh juga dalam kondisi tubuh yang sehat dan kuat dan diberkati Tuhan. Juga kami menyampaikan selamat spesial pada Ibu Penatua Katoce Joyce Talot Wiling. Semakin dipulihkan Ibu Penatua, dan juga sebagai pelayan khusus yang pagi ini Kolom 9 boleh juga bertugas untuk memberikan pelayanan pada Pak Diaken, Dr. Welly, Baurundeng, Messi, dan juga seluruh yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Musafir Berdoa pagi ini. Komisi Pelayanan dan Doa dan Penginjilan, Ketua bersama seluruh anggota, selamat melaksanakan tugas. Tetap semangat kita semua. Nanti kita selalu berserah berharap hanya kepada Dia yang pemilik pelayanan ini. Dan beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Hari ini sebagaimana jadwal sebetulnya ada kegiatan ibadah penelaan Alkitab dan sosial, hanya saja berhubung bertepatan juga ada ibadah pemakaman dari Bapak Arthur Mandi di kolom 24. Karena itu untuk ibadah penelaan Alkitab dan sosial belum bisa dilaksanakan, karena ibadah pemakaman dilaksanakan pada pukul 11 siang sebentar nanti. Nah, itu diharapkan bagi seluruh anggota jemaat yang berkesempatan untuk dapat bersama dalam ibadah pemakaman jam 11 di Rumah Duka kolom 24 untuk ibadah penelaan Alkitab dan sosial dilaksanakan pada minggu mendatang. Dan untuk informasi ibadah Paskah pada besok hari dilaksanakan 3 kali, baik di subuh, pagi, dan juga sore atau malam. Hanya saja untuk kegiatan pelaksanaan yang teknisnya akan diikuti oleh panitia HRG, dilaksanakan pada pukul 5.30 atau setengah 6, dan untuk jam 9 akan diisi dengan penyelenggaranya, kegiatannya, liturginya oleh Komisi Anak. Dan karena itu diharapkan pada kita semua untuk meneruskan ke anggota jemaat untuk pelaksanaan ibadah Paskah besok. Barangkali informasi ini yang saat ini boleh kami sampaikan. Mungkin Bu Ketua demikian. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Sekretaris Jemaat kita, Pak Penatua Goinpis Tumbel. Semakin terus juga dipulihkan kesehatannya dan tetap sukacita, semangat juga dalam melayani Tuhan bersama. Terima kasih. Baik, sahabat doa penginjilan Musafir di edisi Sabtu Sunyi pagi hari ini, mari kita akan abadikan momen spesial hari ini dengan pelayan khusus dan UPD di kolom 9 tentunya. Yang bisa open kamera disilahkan. Silahkan yang bisa open kamera, Pak Penatua Marli Pandelaki, ada Pak Diaken Muldi Hahamu, Pak Soni Lumingkewas, Ibu Diaken Grace Langi, Ibu Diaken Yohana Pangkerego, Penatua Royke Sumerar, Ibu Sosialistan Sandak, Pak Yan Kandori, silakan. Mari kita akan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. Co-host tolong dibantu. 1, 2, 3. Baik. Dan akhirnya, sahabat doa penginjilan Musafir, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencana Allah yang baik dan sempurna dalam hidup kita.
Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu depan. Selamat menyambut Paskah Yesus Kristus. Salam kasih buat anggota keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir Berdoa. Selamat pagi Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Pagi, terima kasih.